Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Apa-apa aja yang dibahas sama mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang tips lulus kuliah cum laude dengan IPK tinggi tentunya. Sebagai penghormatan tertinggi bagi mahasiswa yang lulus di wisudanya. Gak dipungkiri ya bahwa banyak mahasiswa ambis yang ingin memperoleh IPK tinggi untuk menjadi lulusan terbaik atau cum laude di kampusnya. Gak sedikit juga perusahaan yang menjadikan IPK tinggi sebagai salah satu syarat penerimaan untuk calon karyawannya. Memperoleh IPK yang tinggi bisa dikatakan bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil juga sih untuk diperoleh. Asal ada usaha, ada kemauan, kamu pasti bisa memperoleh IPK yang tinggi dan lulus cum laude yang bikin orang tua kamu bangga banget. So langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Let's go! Sebenarnya apa sih itu IPK? IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif secara gampangnya adalah sejenis rapot yang kalian dapetin ketika SD, SMP, atau SMA dulu guys. Bedanya nilai IPK ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang sifatnya kumulatif atau dijumlah dan dirata-ratakan dari nilai awal kuliah hingga mahasiswa itu lulus. Dan untuk kamu peraih IPK dengan angka tertentu, ada klasifikasi dan gelar kehormatannya. Secara umum itu terdiri dari 3 peringkat kelulusan berdasarkan nilai IPK, yaitu 1. IPK 2 sampai 2,75, itu memuaskan. IPK 2,76 sampai 3,5 sangat memuaskan. IPK 3,5 sampai 4 itu sangat memuaskan. Dan klasifikasi 3 itulah yang bisa dikatakan sebagai cum laude. Untuk ngomongin gelar cum laude itu juga dibagi menjadi 3 jenis guys, yang bisa diberikan kepada mahasiswa. Seperti 1. Cum laude biasa atau cum laude aja nih. Jenis yang pertama adalah cum laude yang berarti dengan pujian. Untuk mendapatkan peringkat ini, mahasiswa harus memiliki IPK di atas 3,5 atau lebih. Tepatnya 3,51 sampai dengan 3,79. Bukan hanya IPK dengan angka yang memuaskan untuk bisa mendapatkan gelar ini. Akan tetapi dilihat juga dari masa studimu dan harus lulus dengan nilai memuaskan untuk seluruh mata kuliah. Yang pastinya juga tepat waktu ya. Yang kedua, ada makna cum laude. Di predikat cum laude ini, mahasiswa bisa mendapatkan predikat indeks prestasi kumulatif akhirnya yaitu di atas 3,79 atau kisaran 3,8 sampai 3,99. Mahasiswa dengan predikat makna cum laude ini artinya lulus dengan kehormatan yang besar atau with great honor. Untuk mendapatkannya, mahasiswa harus tidak boleh mengulang mata kuliah apapun dan juga harus lulus tepat waktu. Yang ketiga, ada summa cum laude. Jenis ketiga ini bisa dikatakan predikat tertinggi dari cum laude. Jika ingin menyandang predikat kelulusan tertinggi ini yaitu summa cum laude, kamu harus bisa mendapatkan IPK yaitu IPK 4. Wah, mahasiswa super sih yang bisa dapetin ini. Mahasiswa yang lulus menyandang summa cum laude ini berarti lulus dengan predikat kehormatan tertinggi atau with highest prize. Predikat ini diberikan kepada mahasiswa dengan nilai yang sempurna untuk semua mata kuliah atau bisa dikatakan A, semua mata kuliah yang pernah diambil. Sama halnya dengan cum laude yang menyandang gelar ini, kamu tidak boleh gagal dalam mata kuliah dan harus lulus tepat waktu. Bahkan lulus lebih cepat mungkin ya. Nah, setelah kalian udah tahu jenis-jenis dari cum laude itu sendiri dan apa itu IPK, kita bakal ngebahas ke yang selanjutnya nih yang paling penting, yaitu bagaimana kalian bisa mendapatkan IPK yang tinggi dan nanti bisa lulus menjadi cum laude yang bisa dibanggakan ketika wisuda gitu. Karena kalian akan memakai selempang yang berbeda dengan tulisan cum laude yang akan disebutkan nama secara terperinci oleh rektor kalian. Wah, bangga banget kan tuh pasti ditonton sama seluruh peserta wisuda. Kalian pasti jadi anak kebanggaan deh. Nah, kira-kira apa aja tipsnya? Di sini Republika Mahasiswa punya 9 tipsnya nih. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, memperhatikan penilaian melalui bobot SKS. Pada saat pengisian SKS, kamu perlu memperhatikan bobot SKS nih dari setiap mata kuliah yang kamu ambil. Bobot SKS yang memiliki jumlah banyak, kamu usahakan mendapatkan nilai A atau minimal B dalam mata kuliah tersebut. Karena mata kuliah yang memiliki jumlah SKS banyak atau memiliki bobot tertinggi ini paling berpengaruh terhadap IPK kamu.
Yang kedua, memperhatikan standar penilaian. Dari semester awal, mahasiswa perlu nih mengamati serta memperhatikan standar penilaian di setiap mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Standar penilaian biasanya digunakan sebagai kriteria mekanisme penilaian yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswanya. Berbagai jenis kayak tugas, kuis, ujian, keaktifan mahasiswa harus sesuai dengan standar penilaian yang diberikan oleh dosen. Dan keaktifan serta tugas menjadi tambahan bobot nilai. Ada juga yang menitik beratkan kepada tugas dan kehadiran. Sehingga kalian harus tahu nih, mekanisme standar penilaian di kampus kalian atau jurusan kalian itu bagaimana. Ketiga, memahami karakter dosen. Berikut kamu bisa mencoba memahami atau mengenal karakter dosen di setiap mata kuliah. Maksudnya di sini adalah menemukan karakter dosen dalam memberi nilai pada mahasiswanya. Sama seperti kebijakan kampus perihal persentase nilainya. Dosen seolah memiliki hak prerogatif dalam penentuan nilai yang diberikan kepada setiap mahasiswanya. Aktualnya memang demikian, ada dosen yang bisa mengabaikan nilai ujian dan mengedepankan disiplin mahasiswa masuk kelas, ada juga yang memilih memberi nilai bagus pada mereka yang selalu rapi di kelas. Yang keempat, aktif dalam pelajaran di kelas. Untuk memperoleh IPK yang tinggi, salah satu cara mudahnya adalah dengan aktif di kelas. Biasakan dosen akan melihat mahasiswa-mahasiswi yang aktif nih pada saat jam pembelajaran. Yang kelima, mengumpulkan tugas sesuai deadline yang telah ditentukan. Salah satu yang menjadi permasalahan mahasiswa pada saat mengerjakan tugas adalah seringnya lupa dengan deadline yang diberikan dan menganggap sepele, sehingga sering telat pada saat waktu mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas sesuai deadline sangat membantu kamu untuk memperoleh IPK yang tinggi. Selain dosen memberikan nilai sesuai dengan hasil kerja kamu, mereka juga akan menilai kedisiplinan kamu melalui mengumpulkan tugas yang sesuai dengan deadline-nya. Nah, kalau ngomongin tugas, Republika Mahasiswa mau ngasih tahu kalian nih salah satu platform atau aplikasi yang wajib banget kalian tahu. Dan mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu ya, karena aplikasi ini terkenal banget. Aplikasinya yaitu Canva. Nah, Canva ini merupakan one-stop platform yang bisa banget bantu mahasiswa atau pelajar kayak kalian untuk stay produktif dan efektif untuk kerjain tugas apapun. Kayak presentasi, bikin laporan, bikin poster, infografis, mind mapping, cover buku, proposal, bahkan sampai bikin video bisa banget dibuat di Canva. Keunggulan Canva dibanding software atau aplikasi lainnya itu, Canva ini merupakan platform online. Jadi kalian tuh nggak perlu worry tentang memori device kalian yang penuh untuk nge-save datanya. Semua kerjaan di Canva akan tersimpan otomatis di cloud. Jadi nggak ada tuh kebingungan lupa nge-save tugasnya. Canva juga hadir di website dan juga di mobile application. Jadi kalian bisa banget itu untuk akses project atau tugas apapun di Canva secara mudah. Bisa lewat laptop, bisa juga lewat handphone untuk ngedit, ngeprint, ataupun nge-share. Kapanpun, dimanapun kalian berada. Canva unggul banget nih kalau ngomongin desain dan template buat kalian yang suka yang praktis-praktis. Jadi bisa pastikan tugas kalian tuh bakal bener-bener punya tampilan yang berbeda dan penuh dengan kreativitas, penuh dengan nilai tinggi gitu. Kalian bisa cek sendiri template-template di Canva, itu unik dan menarik banget dan banyak banget pilihannya. Jadi kalian bakal terkesan tuh niat atau profesional gitu dalam ngerjain tugasnya. Nah, untuk template-nya sendiri ada beberapa template yang gratis, ada juga template-template yang harus berbayar yang punya lambang mahkota itu. Dan itu tuh bisa kalian pakai kalau kalian udah punya fitur pro-nya alias berbayarnya. Di sini aku bakal nunjukin contoh bikin presentasi. Nah, mulai dari masuk ke Canva-nya, pilih bagian presentasi, terus pilih aja nih template yang kalian suka nih. Nah, ini template yang gratis dan ini template yang bayar. Template yang gratis juga udah bagus banget kok, bisa dipakai nih. Nah, tinggal diganti-ganti deh isinya. Kalau kalian mau masukin foto, tinggal upload aja file dari komputer atau HP kalian, masukin ke presentasinya. Udah deh, gampang banget kan? Kalian bisa dapetin semua akses ke template, elemen, koleksi foto, video, penghapus background, content planner, dan masih banyak lagi dengan berlangganan Canva Pro. Kalian mau nyobain uji coba Canva Pro gratisan? Langsung klik aja link yang ada di description video ini. Tahu nggak sih kalian yang suka ngedesain bisa banget juga nih dapat duit dari Canva, yaitu dengan mendesain template-template yang bisa kalian jual ke pengguna. Kalian tinggal daftar Canva Creator lalu tunggu balasan dari tim Canva untuk langkah selanjutnya. Nah, di sana nanti kalian bisa buat beberapa template. Jika template-template kalian digunakan oleh orang lain, kalian akan mendapatkan uang dari Canva-nya. Nah, di bulan Ramadan ini Canva juga lagi bagi-bagi 5 Canva Pro voucher 3 bulan gratis untuk kalian. Gimana caranya?
gampang banget, desain apapun di Canva bertema Ramadan, boleh kartu ucapan, poster, jadwal imsakiyah, atau apapun itu, tunjukkan di video, cukup ketik KW Ramadan di search bar dashboard Canva, lalu upload jadi feed di IG, lalu tag Republika Mahasiswa dan Canva. Pemenang akan diumumkan 4 minggu dari video ini tayang di Facebook grup Canva. Nah, gimana guys? Tertarik untuk gunain Canva? Pengalaman gue sih, aplikasi satu ini ngebantu banget dari gue awal kuliah sebagai mahasiswa baru sampai gue lulus. So, kita lanjut ke tips berikutnya. Yang keenam, perhatikan absen masuk kelas. Absen menjadi salah satu indikator penilaian yang penting untuk memperoleh IPK tinggi. Biasanya ada standar maksimal untuk mahasiswa dapat melakukan absen beberapa kali dalam setiap mata kuliahnya. Yang ketujuh, menghadiri dan mengikuti ujian. Nah, hal ini merupakan hal paling wajib ya yang harus dilakukan kamu sebagai mahasiswa agar dapat memperoleh nilai dan mencapai IPK yang kamu harapkan. Yang kedelapan, memaksimalkan nilai IPK pada semester awal. Kita semua tahu ya bahwa di semester-semester awal ini adalah waktu yang tepat untuk kita mendulang nilai yang lebih tinggi. Karena idealnya mata kuliah di awal semester adalah mata kuliah yang masih mudah dan gampang untuk mendapatkan nilai dari dosen-dosen yang cukup baik. Nomor 9, selesaikan tugas akhir atau skripsi tepat waktu. Nah, yang ini kamu harus mulai nih memikirkan judul atau materi skripsi sejak semester awal-awal atau pertengahan agar bisa bersiap lebih jauh nantinya. Saat memasuki semester akhir dan harus mengambil skripsi, kamu udah memiliki judul dan tingkat konsultasi yang tinggi. Siapkan juga materi skripsi lain apabila dosen menginginkannya sebagai cadangan. Mintalah saran ketika dosen menolak atau mengubah materi skripsimu ya, revisi-revisi itu. Ketika kamu menyelesaikan tugas akhir tepat waktu, bahkan lebih cepat, nah kamu berpotensi banget tuh mendapatkan gelar cum laude atau bahkan di atasnya, yaitu magna cum laude atau summa cum laude. Aku yakin sih kalian pasti bisa semua. Nah, kalau kalian nanya, kenapa sih harus mendapatkan IPK cum laude? Apa manfaatnya gitu kan? Pertama, memiliki peluang tinggi melanjutkan pendidikan tinggi di atas jenjang. Yang kedua, memiliki peluang tinggi melanjutkan pendidikan tinggi yang lebih baik lagi. Kayak kamu pengen S2 atau S3 di luar negeri. Yang ketiga, kesempatan terbuka untuk menjadi dosen atau pekerja expert di dunia pendidikan. Yang keempat, kamu bakal diperhitungkan nih saat masuk dunia kerja nanti. Ya karena nggak dipungkiri, IPK menjadi acuan melihat kamu sebagai seseorang yang disiplin dan punya karakteristik mahasiswa yang unggul ketika kuliah dulu. Nah, kira-kira apa lagi nih manfaat IPK tinggi atau cum laude? Atau kalian punya opini lain nih yang berbeda soal IPK tinggi ini? Boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar buat kita sama-sama diskusi di sana. Oh iya, dan jangan lupa ya download dan gunain Canva dari awal kalian mahasiswa baru. So, mungkin segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.